Besok sidang tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apakah para terdakwa ini akan dituntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati sesuai dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Fikar, jika melihat fakta-fakta persidangan, prediksi Anda, apakah jaksa penuntut umum akan menuntut seluruh terdakwa dengan hukuman maksimal? Ya, saya kira dengan berakhirnya sidang dan ternyata setelah diajukan saksi-saksi yang meringankan, jaksa tidak mengcounter lagi dengan umpamanya mencoba menambah saksi gitu. Artinya jaksa yakin bahwa apa yang pembuktian yang dia lakukan itu sudah mendekati kebenaran gitu ya, mendekati pembuktian dari dakwaan yang dia buat gitu. Nah, karena itu menurut saya tuntutan yang akan dilakukan oleh para jaksa ini adalah tuntutan yang maksimal gitu ya, yang maksimal, kecuali terhadap pelaku-pelaku yang memang terbukti di persidangan sebenarnya para terdakwa ini tidak mengetahui apa-apa gitu. Mereka cuma menjalankan tugasnya saja ya, sesuai dengan perintah gitu, tetapi dia tidak tahu persis kejadian yang sebenarnya. Nah, itu kalau menurut saya itu akan mendapat perhatian khusus dari jaksa, juga dari majelis gitu. Nah, karena itu kemudian dia mungkin terhadap mereka itu tidak akan dituntut maksimal gitu. Tetapi bagi terdakwa-terdakwa yang memang sejak awal mengetahui gitu ya, mengetahui dan ikut mengaburkan peristiwanya gitu ya, saya kira ini akan dituntut maksimal ya, maksimal sebagaimana diancamkan di dalam pasal yang didakwakan ya, umpamanya 340 itu bisa ancamannya bisa seumur hidup umpamanya, atau 20 tahun kalau dalam waktu tertentu. Seperti itu, Mas. Pak Fikar, baik Ricky Rizal maupun Kuat Maruf, mereka semua menyangkal, mereka mengetahui mengenai rencana pembunuhan Yosua ini. Mereka berdua yang kemudian besok akan menjalani sidang tuntutan juga mengatakan mereka kaget begitu ketika melihat Eliezer menembak Yosua. Nah, apakah kemudian pengakuan maupun penyangkalan-penyangkalan ini mampu untuk membuat tuntutannya akan lebih ringan? Iya. Seorang terdakwa itu boleh melakukan pembelaan ya, apa saja gitu ya, karena memang kecenderungannya terdakwa itu akan menghindarkan dari tanggung jawab, itu kecenderungannya gitu ya. Tetapi fakta persidangan nanti akan membuktikan ya, apakah sebenarnya para terdakwa ini masuk ke dalam bagian dari rencana yang dilakukan oleh terdakwa FS itu. Nah, itu yang akan dilihat secara secara jelas ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa begitu saja dilihat ya. Hakim akan mempertimbangkan semua aspek, saya kira. Ya, apakah itu aspek yuridisnya ya, terbukti atau tidak ya, yang apa yang kemudian dia kemukakan gitu ya. Atau juga umpamanya aspek-aspek sosiologisnya juga itu akan dilihat gitu. Tetapi di dalam acara tuntutan ini maka akan lebih banyak lebih pada pertimbangan yuridis gitu. Artinya apakah pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum memang sudah maksimal gitu ya, sudah maksimal membuktikan dakwaan-dakwaannya. Nah, karena itu saya katakan tadi, bagi mereka yang mengetahui secara pasti itu rencana, maka 340 itu bisa dituntut secara maksimal gitu. Tetapi kalau mereka hanya melaksanakan tugas tanpa mengetahui sebenarnya peristiwa yang sebenarnya gitu ya, jadi ketundukannya atau menjalankan perintahnya itu karena jabatannya, karena dia memang ada di bawah Sambo umpamanya, di bawah terdakwa gitu ya. Karena itu kemudian ada garis perintah yang menekan dan mereka melaksanakan itu. Nah, bagi mereka yang seperti itu, saya kira jaksa juga akan mempertimbangkan gitu. Tuntutannya tidak akan maksimal dalam pengertian
pasal 340 gitu ya, kalau mereka didakwakan 340 juga ya, tetapi umpamanya mereka ditempatkan lebih pada 55 atau 56-nya ya. Dia bukan pelaku utama, tapi dia peserta dan bisa juga dikualifikasi hanya membantu umpamanya, seperti itu. Nah, karena itu bagi mereka yang tidak mengetahui persis kejadiannya, ada kemungkinan tuntutan atau hukumannya nanti tidak feeling saya tidak kurang dari 5 tahun lah, feeling saya begitu. Oke. Pak Fikar, untuk Ricky Rizal sendiri, dia mengaku sempat menolak begitu ya permintaan Sambo untuk menembak Yosua. Nah, ini apabila jaksa penuntut umum yakin dengan kebenaran pernyataan ini, apakah kemudian bisa meringankan tuntutan terhadap dirinya? Ya, kalau harus dikatakan Ricky Rizal itu ada kesalahannya, adalah kesalahannya ketika dia mengetahui informasi bahwa memang ada rencana menembak, gitu ya, dia tidak lapor, gitu ya, bahwa dia ajudannya FS, iya, bahwa dia bawahannya FS, iya, tetapi tanggung jawab hukum itu tidak berhenti di situ, gitu ya, karena yang menjadi atasan bagi penegak hukum adalah hukum itu sendiri, kan gitu, bagi polisi itu hukum. Nah, karena itu sebenarnya dia bisa melapor sebenarnya ketika tahu ya bahwa dia diperintah menembak tapi kemudian dia menolak ya. Nah, saya kira mestinya dengan insting kepolisiannya mestinya dia lapor gitu, yang melaporkan pada atasannya atau pada kepolisiannya yang lain. Mestinya itu bagian kesalahan yang menurut saya tidak bisa dihindari gitu. Untuk Kuatmaruf sekarang, Pak Fikar, dalam persidangan Kuatmaruf mengaku tidak melihat Sambo ikut menembak Yosua serta kaget ketika Eliezer yang menembak. Kuatmaruf juga mengatakan banyak lupa dan kemudian banyak juga ditanyakan oleh hakim kenapa ia tidak mampu menjelaskan kronologi dengan baik. Nah, ini hal-hal semacam ini seberapa besar kemudian akan dipertimbangkan dalam sidang tuntutan esok, Pak Fikar? Iya. Keterangan Kuatmaruf sebagai terdakwa ya tentu saja akan juga dipersandingkan dengan saksi-saksi lain. Sejauh mana keterangan saksi-saksi yang lain itu mengetahui perannya Kuatmaruf gitu di dalam peristiwa itu. Nah, itu yang akan dilihat oleh hakim gitu ya, untuk menentukan sesungguhnya Kuatmaruf ini mengetahui atau tidak gitu. Nah, itu yang akan dipersandingkan oleh majelis hakim dan akan menjadi pertimbangan gitu, dan oleh jaksa juga saya kira ya. Nah, karena itu ini yang akan menentukan apakah mereka akan dituntut maksimal atau umpamanya mengetahui tapi tidak melaporkan. Itu ini tuntutan minimalnya seperti itu gitu ya. Mengetahui ada kejahatan, mengetahui ada tindak pidana tetapi tidak segera melaporkan. Begitu. Baik, bagaimana dengan Eliezer sendiri, Pak Fikar? Apakah kemudian status justice kolaborator ini akan membuat tuntutan kepada dirinya menjadi ringan begitu? Iya, justice kolaborator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ya, dia akan mendapat kompensasi, itu pasti, baik dalam penuntutan maupun dalam hukuman, gitu ya. Nah, karena itu meskipun umpamanya seharusnya tindakan dia itu diancam hukuman yang maksimal, tetapi karena dia punya niat baik ya, ingin membuka semua peristiwa yang sebenarnya gitu ya, sampai kemudian the big fish-nya, ikan besarnya juga bisa dijerat gitu ya. Nah, di situ perannya justice kolaborator sebenarnya ya, bagaimana dalam satu peristiwa pidana itu the big fish-nya, ikan besarnya ketangkep juga gitu. Nah, di sini kan terbuka semua. Nah, karena itu saya kira Eliezer ini akan mendapat kompensasi pengurangan hukuman atau pengurangan tuntutan gitu ya. Dan ini saya kira sudah dipahami oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim juga gitu, bahwa pasti ada kompensasi terhadap Richard Eliezer ini ya, yang memang dia kemudian menjadi justice kolaborator. Baik, kita tunggu nanti sidang tuntutan pada hari esok. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Fikar.